Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat BPTD, Bali Pengelola Transportasi Darat, di mana saja Anda berada, kembali lagi dengan saya Spito dalam program Ngetrik, ngobrol edukasi seputar transportasi. Sobat BPTD dari lantai 2 gedung BPTD, kita ada di studio podcast BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur. Di studio podcast sudah hadir narasumber yang tentu akan membahas kaitan dengan PKJ. Apa itu PKJ? Pekan Keselamatan Jalan, dan tahun ini adalah tahun 2023. Seperti data kita ketahui bahwa PKJ kalau di daerah, kalau di nasional, Pekan Keselamatan Jalan Nasional sudah digulirkan sejak tahun 2017, dan tentu saja tema-temanya beragam. Di Kalimantan Timur juga berkali-kali dilakukan. Di studio podcast sudah hadir untuk membahas PKJ tahun 2023 dan apa saja temanya, kegiatannya yang sudah dilakukan di Provinsi Kaltim. Kita sapa Bapak Bagus Panuntun Kuncoro Edi SSIT MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang, dan Pak Bagus ini tampaknya kerjanya 25 jam ya. Karena harus ngikutin gelaran PKJ di beberapa daerah. Ya, PKJ tahun ini Pak dengan amanat pekan atau dekade aksi keselamatan yang digulirkan oleh PBB dan WHO, bahwa road safety, keselamatan di jalan itu menjadi penting. Nah, ternyata di PKJ 2023 di Kaltim juga sudah digelar. Apa saja sih Pak kegiatan yang sudah digelar? Ya, baik. Terima kasih Pak Kito ya. Selamat siang semuanya. Jadi perlu saya sampaikan ulang bahwa PKJ ini kan mendasari dari Undang-Undang 22 ya Pak, yang mengatur Undang-Undang tentang lalu lintas ya. Nah, kemudian ada resolusi PBB tadi. Resolusi PBB. Kemudian hal-hal teknis yang terkait dengan perdirjen dan sebagainya yang terkait mengatur teknisnya. Oke. Nah, untuk di Kalimantan Timur ini Pak, untuk tahun 2023 kita sudah melaksanakan rangkaian yang pertama itu sosialisasi salut. Salut. Ya. Nah, itu kita memberikan sadar lalu lintas usia dini. Ya, betul. Jadi kami kemarin melaksanakan itu dengan peserta itu atau objek itu adalah para guru Pak. Dan kenapa guru, padahal ini kan untuk usia dini gitu? Ya betul. Memang guru ini kan posisi yang cukup strategis Pak. Oke. Karena di di masyarakat atau di tingkat sekolah itu guru itu yang akan diproyeksikan, yang akan menyampaikan masalah bagaimana sih rambu-rambu, bagaimana tata cara berlalu lintas. Nah itu yang secara langsung dia itu berkomunikasi dengan anak TK maupun PAUD. Nah, PAUD. Kemarin kita mengundang juga narasumber dari Tegal, yaitu Bunda PAUD. Dari Politeknik ya, dari Politeknik ya. Itu Bunda kan. Nah itu dari Bunda itu sudah memberikan bagaimana sih dengan metode-metode yang sudah diatur sebelumnya gitu. Bagaimana memberi informasi ke anak sekolah. Kemudian juga selain guru juga dari Dinas Perhubungan juga ada Pak Kito. Nah itu juga nanti dari masing-masing. Sekaltim itu Pak? Sekaltim. Sekaltim. Jadi ada 10 kabupaten yang kita undang dan alhamdulillah mereka hadir semua. Nah tujuannya ya mereka nanti gini, kalau misalnya nanti ada kegiatan salut itu mereka sudah langsung bisa istilahnya melaksanakan secara mandiri Pak, dengan konsep-konsep yang sudah kita sampaikan kemarin kan. Jadi nanti sudah langsung dari kabupaten kota sudah bisa langsung melaksanakan. Kemudian selanjutnya kita ada safety riding Pak. Safety riding. Nah, safety riding itu kita memberikan informasi, sosialisasi bagaimana berkeselamatan di jalan. Nah itu nanti kemarin dilaksanakan di Kukar. Kutai Tepatnya di SMA 2 Tenggarong. Nah itu targetnya itu 100 siswa Pak. Itu dari SMA maupun SMK. Oh SMK juga ada ya? SMK juga ada. Kemudian untuk narasumbernya kemarin kita dari Honda Pak. Dari Astra Honda. Kemudian dari Satlantas Polres Kukar. Nah itu saya melihat siswa-siswa itu antusias Pak gitu. Sangat antusias, apalagi di sana kan langsung praktek juga Pak. Bagaimana berkendara, bagaimana menggunakan helm, bagaimana bonceng ataupun persiapan ketika mau melaksanakan berkendara seperti itu. Pak Bagus, ada persepsi yang berkembang, kok anak-anak ya, kok pelajar ya gitu. Padahal kalau kita bicara PKJ, Pekan Keselamatan Jalan 2023, ini kan jalan ini kan untuk umum. Tapi kenapa harus anak usia dini, harus pelajar atau siswa? Gimana Pak, ada persepsi itu? Kalau pertimbangan anak Pak, jadi kan memang anak itu kan istilahnya
harus dari awal itu kan dikenalkan dari awal itu ke anak Pak. Budaya Ya. Bagaimana lalu lintas, bagaimana berkendara di jalan itu kan sejak awal harus disampaikan ke anak. Jadi ketika nanti dia sudah di SD, SMP maupun selanjutnya itu dia sudah paham persis Pak. Nah terus kenapa dilaksanakan untuk objek itu SMA, kan seperti kita ketahui bahwa tingkat kecelakaan di jalan ini data dari Polda itu fatalitas itu tertinggi dari anak-anak sekolah SMA. usia produktif. Usia produktif dan itu sangat memprihatinkan kan artinya. Mereka yang merupakan istilahnya tunas bangsa gitu masa depan ke depan, mereka ternyata di usia itu banyak sekali kecelakaan. Banyak justru tingkat fatalitasnya tinggi Pak gitu. Makanya kemarin kita berorientasi untuk anak-anak SMA tersebut. Kalau usia produktif Pak, biasanya kan kalau di safety riding mereka sudah paham gitu. Hendaknya kan juga diimplementasikan ya di jalan raya. Tapi kan faktanya memang usia produktif masih banyak yang mengalami fatalitas kecelakaan di jalan. Nah, selain safety riding, apakah kemarin juga diajarkan bagaimana culture, bagaimana mindset agar mereka juga bisa menghargai orang selama di jalan? Oh iya Pak, jadi kemarin juga selain narasumber kita juga sudah menyampaikan bagaimana sih kalau misalnya kita itu memposisikan nyalip Pak. Nah, nyalip kendaraan jadi itu nyalip Pak, ya, jangan sembarangan nyalip. Nah itu kadang-kadang ada yang tanpa memberikan tanda dan sebagainya, ngawut kadang-kadang dari kiri dan sebagainya yang tanpa memberitahuan dari posisi di depannya. Posisi di depan ya. Kemudian ketika berada di zebra cross Pak, ketika berada di zebra cross kadang-kadang kita itu tanpa menghiraukan orang yang akan menyeberang kan. Betul. Karena kebudayaan itu tidak kita kenal gitu. Misalnya yang penting kan cepat sampai tempat tujuan selesai. Pokoknya speed ya. Nah iya kan tanpa memberitakan ternyata di sana ada masyarakat yang mau menyeberang jalan dan itu posisinya di zebra cross. Zebra cross dan itu memang harus disampaikan kepada anak-anak siswa dan pelajar itu Pak ya, agar mereka di jalan juga bisa tertib berlalu lintas. Betul. Nah Pak Bagus, kalau usia dini kan kita melihat bahwa teman-teman di BPTD sebenarnya mengedukasi, mengglorifikasi ya, menggelorakan semangat agar mendidik anak-anak usia dini kan sejak awal begitu. Tapi ini kenapa Pak plotnya itu di Kukar dan Samarinda gitu, ibu-ibunya gitu. Jadi begini Pak, untuk PKJ ini kan kita yang tahun lalu ya Pak. Ini kan kita semuanya full di Balikpapan Pak untuk yang tahun lalu. Oh tahun lalu full Balikpapan ya? Balikpapan dari mulai salut, kemudian safety riding juga di Balikpapan. Nah atas inisiasi dari Pak Kepala Balai, arahan Pak Kepala Balai untuk melaksanakan secara bergantian di daerah yang lain agar masyarakat ataupun siswa-siswa di kabupaten yang lain itu juga merasakan istilahnya informasi dari BPTD. Karena kan BPTD sebutannya Kaltim Pak ya. Kaltim ya betul. Jadi lingkupnya kan Kaltim Pak. Lingkupnya Kaltim ya. Kaltimnya. Tahun ini kan kita melaksanakan yang safety riding di Kukar dan yang salut itu di Samarinda Pak. Mungkin yang tahun depan nanti insya Allah nanti menunggu arahan dari pimpinan nanti seperti apa, nanti itu lokalisasi yang lain atau seperti apa seperti itu. Ya Pak, selain memberikan bahan ajar atau mentransfer knowledge atau memberikan pengetahuan kepada anak didik di TK dan PAUD, mungkin ibu-ibu ini juga harus punya dasar berlalu lintas Pak ya. Kemarin juga diajarkan semacam itu kan, ada pameo yang bermunculan begini. Emak-emak riting kiri belok kanan. Gitu. Apakah targetnya PKJ kemarin juga itu Pak, supaya ibu-ibu juga bisa paham gitu ya? Iya betul Pak. Jadi makanya kita kemarin mengundang dari Dinas Perhubungan Pak. Dinas Perhubungan masing-masing itu kemarin 2 Pak. Jadi istilahnya nanti ketika dari Dinas Perhubungan kabupaten kota itu melaksanakan sosialisasi. Ikutlah program salut ini gitu ya? Betul. Seperti itu Pak. Jadi bisa mereka menyampaikan kan. Jadi salut ini sebenarnya bukan domainnya BPTD saja kan Pak ya. Betul. Bisa ditransfer ke teman-teman di sub dan teman-teman di sub monggo. Nyampaikan karena memang salut ini bukan karena surprise tapi salut ini kan upaya bagaimana membekali anak-anak di usia dini agar tertib berlalu lintas. Respon ibu-ibu sendiri gimana Pak? Oh sangat antusias Pak. Kalau yang sangat antusiasnya itu ketika ibu-ibu guru itu menyampaikan kita menyampaikan ke ibu guru itu sangat kemarin antusias. Kan tidak hanya istilahnya metodenya belajar mengajar saja Pak, tapi dengan praktek Pak. Ada game. Ada metode secara khusus. Metode khusus yang dari Bunda itu yang disampaikan ke guru-guru, ke ibu guru terutama kan gurunya itu ibu-ibu Pak. Ada juga yang bapak tapi kebanyakan ibu. Nah itu sangat antusias sekali. Mulai dari awal hingga akhir itu mereka respect sekali.
Ya mungkin karena memang ini hal yang pertama kan disampaikan sama kami ke teman-teman di Samarinda Kukar itu Pak. Iya. Seperti itu. Jadi selain ibu-ibu juga respect, ibu-ibu juga semangat karena memang metodenya yang berbeda ini Pak ya. Ya. Metode bahan ajar yang disampaikan Bunda PAUD itu juga lebih mengena kepada bagaimana sih kalau mengajarkan ke anak-anak kan gitu ya. Ya betul Pak. Karena kan selama ini kan mungkin pengetahuan yang lain saja tapi pengetahuan lalu lintas kan belum ya Pak ya. Ya Pak, PKJ tahun ini 2023 puncaknya itu akan digelar juga di Tenggarong. Ya, betul, Apa Pak. saja Pak nanti kegiatan yang akan digelar di sana dan kapan itu? Ya. Untuk puncak PKJ Pak itu kan akan dilaksanakan di Tenggarong Pak, di Kukar. Itu tepatnya tanggal hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Jadi minggu besok ini ya? Minggu besok Pak. Oke. Nah, nanti kalau Pak Gito dan masyarakat silahkan. Saya ikut Pak, jalan santai. Ya. Durpresnya banyak ya Pak ya? Ya, jadi rangkaiannya itu nanti yang pertama Pak, itu nanti jalan sehat Pak. Jalan sehat ya. Dan itu nanti insya Allah nanti Pak Bupati itu berkenan memberikan sambutan dan juga memberangkatkan melepas ya. Melepas jalan sehat. Kemudian ada nanti olahraga aerobik lah gitu Pak. Ya, Jumba katanya. Nah, Zumba betul. Nah, nanti itu yang membuat kita semangat di pagi hari itu Pak. Nah, kami juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kukar Pak dan masyarakat dan terutama di Dinas Perhubungan Pak yang selama ini sudah memfasilitasi, membantu kami untuk berkomunikasi secara intens kepada Bupati Kukar sehingga beliau berkenan hadir Pak nanti dan memberikan support kepada kami. Nah targetnya nanti di situ itu selain kegiatan-kegiatan game tadi ya Pak itu juga nanti ada pengenalan juga nanti ada safety ready juga. Oh safety reading juga ada Pak? Ada Pak nanti dari tim Honda. Tim Astra Honda. Astra Honda betul. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan Pak. Dan itu oleh tim dari Jasa Harja. Oh iya, langganan ini Pak ya. Langganan betul. Kami juga terima kasih kepada karena masuk juga pilar keselamatan kan. Betul. Di 5 pilar untuk Jasa Harja untuk paskanya. Betul. Ya Pak, kalau jalan sehat nanti itu kan juga melibatkan masyarakat sekitar. Tapi juga ada lomba-lomba untuk anak-anak tampaknya. Apa ada Pak? Nanti itu lombanya lomba mewarnai Pak. Mewarnai. Lomba mewarnai itu kira-kira ada 80 sampai 90 anak yang bahan mewarnai gambarnya apa Pak? Nah, itu dari pastel Pak. Jadi nanti dari pastel nanti kami menyediakan pastel dan ya sedikit. Tapi temanya apa? Rambu supaya mereka juga mengenal rambu atau gimana? Ya, sekitar rambu ataupun mungkin jalan, kondisi jalan. Mungkin ada jalan, kemudian nanti di situ ada rambu. Kalau misalnya nanti ada kendaraan ya posisinya di mana dan sebagainya. Artinya memberikan pemahaman ke anak ini loh kondisi lalu lintas ataupun pengenalan lah yang penting pengenalan Pak ke anak-anak seperti itu. Ya Pak, kalau kita ingin mencoba untuk mengedukasi di masyarakat, ini kan kawan-kawan BPTD Kaltim ini kan di bawah Kementerian Perhubungan, Hubdat Hubungan Darat. Tapi sebenarnya kan lalu lintas itu kan bukan tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Betul, persepsinya adalah tanggung jawab bersama. Bersama, betul. Closing statement Bapak untuk Sobat BPTD dalam konteks PKJ ini kan untuk membangun culture atau budaya, mindset untuk berkeselamatan dengan baik dan benar selama di jalan. Ya. Baik. Silakan. Untuk masyarakat ya Pak, untuk kita semuanya bahwa untuk berkendara itu membutuhkan suatu etika Pak. Etika bagaimana menghargai pengendara lain, bagaimana kita harus tahu aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Kemudian yang kedua, persiapkan diri kita terhadap dokumen-dokumen yang mungkin kita miliki Pak. Contoh misalnya kalau misalnya kita ada sepeda motor harus ada SIM, harus ada STNK, kemudian mengenakan helm. Artinya kita menimbulkan ketenangan Pak. Rasa ketenangan di dalam kita berkendara. Karena kalau misalnya tidak kita lengkap, di situ ada polisi itu ada rasa takut Pak. Harusnya itulah yang menjadi dasar kita ataupun pemikiran kita bahwa berkendara itu dalam posisi yang kita tenang, kemudian juga menghargai pengendara yang lain. Jadi sebenarnya closingnya ini masyarakat yang menggunakan jalan atau berlalu lintas ini harus menggunakan adab juga ya Pak ya? Betul Pak. Etika tadi kan Pak. Etika. Ya. Jadi etika itu sangat penting sehingga PKJ ini juga goalnya etika ya Pak ya? Betul. Untuk masyarakat agar di Kukar, Samarinda, baik itu di level usia dini dan pelajar atau siswa bisa lebih tahu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Gito. Bagus, mudah-mudahan PKJ dari puncak acara nanti di Kukar pada tanggal 8 Oktober hari Minggu bisa lebih meriah dan target atau goalnya bisa menciptakan keselamatan masyarakat dan punya etika selama di jalan raya. Makasih Pak Bagus. Terima kasih sama-sama. Ya, demikian tadi Sobat BPTD podcast kita bersama Pak Bagus Panuntun Kuncoro Edi,
Beliau adalah Kepala Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Pengawasan, yang tentu saja sudah menjelaskan makna dari PKJ tahun 2023 dan event puncaknya yang akan digelar di Kukar pada tanggal 8 Oktober. Saya Sukito dan Pak Bagus mengucapkan terima kasih. Semoga informasi ini menjadi referensi bagi Anda. Yuk, kalau mau ikuti di Kukar pada hari Minggu, silakan sambil Anda membawa keluarga Anda untuk berlibur di Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.